Karena tidak mungkin secara logika orang yang punya masalah bisa bersuka cita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Makanya saya ambil satu tema, bersukacitalah dengan masalah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, setiap apapun yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi di dalam Alkitab, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami mujizat itu, mereka mengalami satu perubahan luar biasa itu ketika mereka diperhadapkan dulu dengan masalah. Tidak ada terjadi mujizat terjadi atau apapun yang terjadi yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka kalau tidak terjadi apa-apa dulu dengan mereka. Ya, artinya orang sakit tidak akan datang ke dokter, ya kan? Nah, artinya orang yang punya masalah baru mengalami mujizat karena dia mengalami masalah itu dulu. Karena itu sekali lagi bersukacitalah dengan masalah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Karena saya percaya setiap kita pasti punya masalah apapun itu jenisnya, walaupun berbeda. Kecuali orang yang sudah meninggal baru tidak ada masalah, betul ya? Saya melihat secara pribadi ya, dengan bapak saya sendiri. Ketika masalah demi masalah dialami, sekarang dia menjadi setia datang kepada Tuhan. Kalau biasanya kan setiap Sabtu jadwal dia cuci darah, saya bilang Pak nginaplah sekali-sekali. Enggak, besok hari Minggu Bapak mau ibadah. Dulu mana pernah ibadah, mungkin Bapak Gembala atau mungkin siapa yang pernah ke kampung saya ya tahu kalau gereja itu persis samping rumah seperti itu ya. Tetapi nggak pernah mau ke gereja. Setelah masalah demi masalah dialaminya, sekarang cinta Tuhan. Nah, sama juga di sini kalau saya ceritakan banyak sekali di dalam Alkitab masalah apa yang mereka alami sehingga membuat terobosan-terobosan baru, membuat hal-hal baru terjadi dalam hidup mereka. Saya cuma ambil di dalam 2 kisah saja Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah kehidupan Daniel. Saya nggak tahu ya, bukan berarti saya terlalu fanatik dengan tokoh satu ini. Saya senang sekali dengan kehidupan Daniel. Dari pertama dia dibuang ke Babel, bagaimana dia dipersiapkan di istana raja. Dia berani tampil berbeda. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan apapun yang disediakan oleh pengurus-pengurus atau pegawai-pegawai istana. Intinya begini Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita duduk bersama-sama, tetapi identitas kita itu jangan sampai kita lupakan bahwa kita ini anak Tuhan. Masalah itu sudah mulai datang ketika Daniel sudah ada di Babel, ya, sudah mulai ada masalah. Raja demi raja memerintah di situ, tetapi tidak membuat Daniel itu berubah. Dia tetap tahu siapa yang harus dia sembah. Sehingga pada suatu ketika, ya, pada saat itu Raja Darius yang memerintah, banyak orang-orang mau menjatuhkan dia. Karena orang lihat Daniel ini kok sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Ya. Daniel walaupun di dalam situasi apapun dia menikmati. Apakah bagi Daniel tidak masalah ketika dia datang di istana bergaul dengan orang-orang di istana yang tidak sama dengan dia menyembah Tuhan yang dia sembah? Itu adalah masalah terbesar dalam hidup Daniel. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Daniel tidak pernah bersungut-sungut. Saya boleh katakan dia bersukacita di dalam situasinya saat itu. Dia bersukacita dengan masalah yang saat itu ada di istana. Sehingga pada saat itu ada salah satu peraturan yang baru dibuat sengaja untuk menjatuhkan dia, bahwa semua orang yang ada di istana raja itu harus menyembah kepada patung Raja Darius yang dibuat. Tidak boleh menyembah atau tidak boleh berdoa datang kepada siapapun. Masalah besar Bapak Ibu Saudara. Seandainya kita diperhadapkan, kita tidak boleh beribadah lagi. Justru ketika masalah itu dilewati, setelah masalah itu dilewati, Daniel bukannya semakin jatuh, justru dia semakin tinggi kedudukannya. Karena peristiwa Daniel masuk ke dalam gua singa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau pada saat itu tidak ada peristiwa atau tidak ada kejadian dia masuk ke gua singa, mungkin Daniel kedudukannya tetap pada waktu itu dia tetap sebagai pegawai di istana. Tetapi ketika dia melewati masuk ke dalam gua singa, kedudukannya semakin tinggi.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam sejarah pada saat itu hanya Daniel satu-satunya orang yang selamat ketika dimasukkan ke dalam gua singa.